Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Aku sudah tahu bahwa kalian saudara kandung itu memiliki kasih sayang yang dalam satu sama lain. Tetapi situasi terakhirnya harus selalu ditekankan. Cepat atau lambat, kamu akan memahami upaya melelahkan aku. Bagi Suhen, metode mereka berdua adalah keterampilan itu tidak lebih seperti serangga. Tanpa bergerak, dia melepaskan tekanan level 5 dari ranah mendalam dan sepenuhnya membubarkan serangan Sulong. Setelah itu, tekanan kuat langsung menelan semua orang di daerah itu. Tekanan kuat itu mengikat Surou, dan belum lagi saat dia terus melarikan diri, bahkan sulit baginya untuk berjalan satu langkah pun ketika dia jatuh dengan lemah ke tanah. Ayah, biarkan saudara laki-laki dan saudara perempuanku pergi. Aku berjanji kepadamu, aku akan menikahi Sang Guan Ya. Aku akan menikah dengannya, ucap Sumei sambil memohon saat dia menatap Sulong dan Surou, yang memiliki wajah yang menyakitkan. Little Mei, aku minta maaf. Ucap Suhen yang juga memiliki ekspresi yang menyakitkan, dan bisa dilihat bahwa hatinya juga tidak baik. Namun, dia tidak segera membiarkan Sulong dan Surou pergi. Dia menggunakan metode khusus, itu untuk sementara waktu menutup kekuatan Sulong dan Surou. Mereka bahkan tidak bisa berbicara. Segera setelah masalah itu, pengawalan pengantin keluarga Sang Guan tiba di depan kediaman Tuan Kota. Sang Guan yang mengendarai kuda tinggi dan besar, itu sambil mengenakan pakaian pengantin pria. Senyumnya tidak bisa disembunyikan, karena dia akhirnya bisa menikah dengan orang yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya. Dalam kelompok pengawalan, kakak dari Sang Guan Ya, dia adalah orang yang memaksa Chu Feng melompat ke Sungai Naga, itu setelah ia mengejar Chu Feng sampai jalan buntu. Dan pada saat ini, Sang Guan Tian juga ada di sana. Yang paling penting adalah, bahwa Sang Guan Tian saat ini juga mengenakan satu set pakaian pengantin pria. Dia memiliki ekspresi bangga di seluruh wajahnya, dan senyum senangnya tidak sedikit lebih rendah dari Sang Guan Ya. Apa yang terjadi? Mengapa ada dua mempelai laki-laki? Apakah kedua bersaudara itu akan menikahi Sumei? Sambil menghadapi adegan aneh itu, semua orang memulai diskusi mereka dan mereka semua merasa bingung. Sang Guan Tian, Sang Guan Ya, apa artinya ini? Tanya Suhen yang memimpin para ahli dari kediaman Tuan Kota. Dia juga sangat tidak senang, saat dia menghadapi tindakan keluarga Sang Guan. Tuanku, alasan lain seperti apa, yang bisa membuat kita dua bersaudara datang ke sini? Karena secara alami, itu adalah menikahi anak perempuanmu. Sang Guan Ya terkekeh, tetapi ketika dia berbicara, dia bahkan tidak turun dari kudanya. Dia mengucapkan kata-kata itu pada Suhen, dengan sikap yang agak sombong saat menatapnya. Tuanku, tanpa menyembunyikan kebenaran, aku, Sang Guan Tian, sudah jatuh hati pada putrimu yang bernama Surou. Kebetulan sekali hari ini adalah tanggal kebahagiaan luar biasa, karena adik lelakiku Sang Guan Ya, dia akan menikahi putri bungsu kamu. Jadi mengapa kamu tidak sekalian saja, untuk menikahkan Surou dengan keluarga Sang Guan aku? Aku, Sang Guan Tian, tentu akan memperlakukannya dengan baik. Sang Guan Tian juga berbicara, tetapi dia juga tidak turun dari kudanya saat berbicara. Sampah. Sang Guan yang menikahi wanita dari keluargaku, itu karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Lalu bagaimana denganmu? Kamu bahkan tidak datang untuk melamar, tetapi kamu langsung datang ke sini untuk menikah. Kamu hanya ingin menikahinya secara paksa. Salah satu pria tua dari kediaman Tuan Kota menunjuk Sang Guan Tian, dan dengan marah menegur. Kurang ajar, aku sedang berbicara dengan penguasa kota, dan kamu tidak memiliki bagian dalam hal ini. Balas Sang Guan Tian dengan sangat marah, saat dia menghadapi teguran dari pria tua itu. Dia mengangkat cambuk di tangannya, dan kemudian meronta-ronta. Mendengus. Seseorang hanya di tingkat satu dari ranah mendalam saja, seharusnya tidak berani bertindak begitu liar di hadapanku. Ucap pria tua itu. Dia mengangkat tangannya,
lalu meraih cambuk itu dengan erat digenggam di tangannya. Ternyata lelaki tua itu adalah seseorang di tingkat kedua dari ranah mendalam. "Kamu bocah kecil yang tidak punya akhlak. Celat turun," ucap pria tua itu dengan marah, dan dia ingin menarik Sangguan Tian turun dari kudanya. Bam! Tapi bahkan sebelum dia menyerang, tangan besar yang kuat tiba-tiba saja meraih pergelangan tangannya. Kekuatan yang kuat itu langsung membatasi aura orang tua itu, dan segera menghentikan tindakan yang akan dia lakukan. "Tuanku," ucap pria tua itu sambil memandang ke samping, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Karena orang yang menghentikannya adalah tuannya sendiri, yaitu Su Hen. Su Hen pertama-tama menggelengkan kepalanya ke arah pria tua itu, lalu menunjukkan bahwa dia tidak boleh bertindak ceroboh. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam, dan berbicara kepada bawahannya di belakangnya. "Kamu pergi saja ke dalam, dan bawa wanita kedua dan wanita ketiga keluar. Hari ini, keluarga Su aku akan memiliki pernikahan double dengan keluarga Sangguan." "Apa?" Ketika Su Hen mengatakan kata-kata itu, kerumunan langsung menjadi gempar, dan semua orang tanpa henti terkejut. Jika pernikahan antara Sangguan Ya dan Su Mei benar-benar diharapkan dan normal, maka pernikahan antara Sangguan Tian dan Su Rou adalah masalah yang tidak masuk akal. Itu adalah sesuatu yang bahkan keluarga biasa tidak akan mengizinkannya, apalagi keluarga penguasa kota seperti penguasa kota burung Vermilion. Namun pada saat itu, Su Hen tidak hanya bertindak liar, tapi dia bahkan menyetujuinya, dan itu membuat orang cukup terdiam. Penguasa kota yang tiran dan perkasa itu, ternyata dia memilih untuk menundukkan kepalanya kepada dua pemuda itu. Ini membuat orang merasa hal itu tidak dapat dipahami, dan tidak bisa dimengerti. Bahkan setelah memikirkannya ratusan kali, hal itu tetap akan bisa dimengerti. Apa yang terjadi? Mengapa penguasa kota menerima tuntutan yang tidak sopan dari keluarga Sangguan? Beberapa orang yang tidak mengetahui seluruh kebenarannya, mereka segera mempertanyakannya. "Kamu mungkin tidak tahu, aku mendengar bahwa tuan dari keluarga Sangguan, Sangguan Yue, berada di tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Tetapi penguasa kota, kekuatannya hanya di tingkat ke-5 dari ranah mendalam." Meskipun keluarga Su masih menjadi penguasa kota burung Vermilion, namun pada kenyataannya, kekuatan mereka lebih rendah daripada keluarga Sangguan. "Aku juga percaya bahwa, kemajuan pernikahan untuk Sangguan Ya dan Su Mei adalah, itu pasti karena keinginan Sangguan Yue," ucap seseorang, yang secara diam-diam membocorkan informasi. Apakah itu benar? Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang sangat berubah, dan mereka tanpa henti terpana. Itu berarti bahwa penguasa sejati kota burung Vermilion bukanlah keluarga Su, melainkan keluarga Sangguan. Itu adalah berita besar bagi orang-orang di Vermilion Bird City. Meskipun orang-orang masih merasa bahwa masalah itu tidak terbayangkan, ketika Su Rou dan Su Mei yang merupakan putri-putri penguasa kota mengenakan gaun pengantin yang indah, dan berjalan keluar dari kediamannya, semua orang tahu bahwa situasi saat ini di Vermilion Bird City benar-benar berubah. "Ini buruk, Tuan Kota, ini buruk." Tetapi tepat pada saat itu, teriakan panik datang dari dekat. Teriakan panik itu langsung menghancurkan suasana bahagia, dan semua orang melemparkan pandangan mereka. Mereka melihat seorang penjaga dari kediaman Tuan Kota, dia dengan gila berlari ke arah kediaman. Namun, ada luka di mana-mana di tubuhnya, dan darah ada di semua tempat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Sebagai tanggapan, Su Hen dan yang lainnya dengan cepat pergi untuk menanyakannya. "Tuan Kota, ada musuh yang menyerang," jawab orang yang terluka itu. Setelah orang itu berbicara, dia kehilangan kesadarannya. "Apa? Musuh yang menyerang?" seru Su Hen dengan terkejut. Setelah mendengar kata-kata itu, Su Hen pun benar-benar bingung, dan dia tidak bisa untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Sangguan Ya dan Sangguan Tian. Namun, ia menemukan bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi juga. Su Hen yang bingung pada kenyataannya, karena bagi keluarga Su musuh terbesarnya adalah keluarga Sangguan. Tetapi saat ini, jika keluarga Sangguan tidak menyerang,
orang mana yang berani menyerang kota burung vermilionnya? Gedebuk-gedebuk, dentang-dentang-dentang, gedebuk-gedebuk, gedebuk-gedebuk, gedebuk-gedebuk. Tepat pada saat itu dari arah penjaga itu melarikan diri, suara gong dan drum segera terdengar. Semua orang tidak bisa membantu, tetapi menghirup udara dingin. Lalu pada saat yang sama mereka benar-benar bingung, kemudian rasa takut yang tak terlukiskan memenuhi hati mereka. Karena ketukan gong dan drum itu terdengar jelas dari pendamping pengantin wanita. Ketika gong dan drum untuk acara bahagia itu terdengar, sekelompok orang dengan anggun segera muncul. Beberapa orang ada yang memukul gong, lalu beberapa orang ada yang memukul drum, lalu beberapa orang ada yang meniup trompet, serta beberapa orang ada yang mengangkat tanda, dan pada tanda-tanda itu ada dua kata besar tertulis dengan jelas di atasnya. Kata-kata tersebut adalah, Bride Escort. Pakaian dari kelompok orang-orang itu juga, tampaknya membangkitkan kegembiraan. Jika dilihat dari permukaan, mereka memang tampak seperti sekelompok orang untuk pendamping pengantin wanita. Tetapi itu juga area yang membuat orang bingung. Mereka tidak bisa memikirkan dari mana asal pengawalan itu, dan siapa yang akan menikahi siapa. Yang paling penting saat ini adalah, bahwa meskipun orang-orang berpakaian dengan cara yang sangat bahagia, itu tetap saja masih ada bagian yang aneh. Topeng ada di wajah setiap orang, dan penampilan mereka tidak bisa dilihat. Berhenti, siapa kamu? Tanya penjaga. Para penjaga dari kediaman tuan kota bergegas keluar, dan menahan mereka di luar kediaman ketika mereka dengan hati-hati menatap mereka. Atas perintah Tuan Jubah Abu-Abu, kita di sini untuk mengawal putri penguasa kota, yaitu Nyonya Sumei. Orang yang berada di depan berteriak dengan tenggorokannya. Apa, tunangan Sumei? Bukankah tunangan Sumei adalah Sangguan ya? Mengapa mereka di sini untuk mengawal Sumei? Lalu siapa Tuan Jubah Abu-Abu itu? Pada hari keluarga Sangguan datang untuk menyambut pengantin wanita, Tuan Jubah Abu-Abu datang ke sini untuk mengawal calon istri Sangguan ya. Dia hanya bisa menamparkan wajah keluarga Sangguan di depan semua orang di sini. Teriakan tak berujung yang mengejutkan terdengar dari kerumunan, dan semua orang terpana dengan hukuman dari orang itu. Bahkan orang-orang dari kediaman tuan kota bingung, dan kepala mereka dipenuhi dengan kabut. Namun, mereka yakin akan satu hal. Ini berarti bahwa sekelompok orang itu jelas-jelas ada di sana, untuk menyebabkan kekacauan. Namun, mereka tidak tahu apakah itu menuju keluarga Sangguan, ataukah menuju kediaman tuan kota. Mengutuk, kamu berani datang ke keluarga Sangguan aku, dan juga menimbulkan masalah. Kamu benar-benar sudah muak untuk hidup. Orang-orang, hajar kelompok orang ini. Teriak Sangguan Tian dengan sangat marah. Bahkan sebelum membiarkan kediaman tuan kota menanggapinya, ia memerintahkan bawahannya untuk bergegas menuju sekelompok orang-orang bertopeng tersebut. Namun, dia hanya memerintahkan mereka untuk menangkap mereka, tetapi tidak membunuh mereka. Mengapa begitu? Tentu saja itu karena hari ini adalah hari yang penuh kegembiraan. Darah tidak dapat dilihat di hari gembira ini, atau kalau tidak, itu akan menjadi nasib yang buruk. Namun, bahkan sebelum membiarkan kelompok keluarga Sangguan mendekat, orang yang memimpin kelompok itu melambaikan lengan bajunya yang besar, dan kekuatan asal yang kuat turun dari langit. Kekuatan itu terbentuk menjadi pedang yang tak terlihat, dan mereka membunuh puluhan anggota keluarga Sangguan yang bergegas ke arahnya. Bahkan metode pembunuhannya juga sangat kejam. Tidak hanya mereka memenggal kepala keluarga Sangguan, kekuatan pedang itu bahkan memotong tangan dan kaki mereka. Kematian mereka sangat menyedihkan, dan darah berceceran di mana-mana. Adegan itu mengejutkan semua orang, dan mereka sangat terpana. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa untuk tidak mundur, dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Baru saja mereka semua bisa merasakan bahwa, di dalam kelompok orang itu ada seorang ahli dari ranah mendalam, dan itu adalah seorang ahli yang berada di tingkat ketiga dari ranah mendalam. Jika dilihat dari metode kejam mereka, mereka dapat mengkonfirmasi bahwa sekelompok orang itu tidak datang dengan niat baik.
Mereka yang berani mencampuri urusan Tuan Jubah Abu-Abu, maka mereka akan terbunuh tanpa diskusi. Orang yang baru saja menyerang, itu dengan acuh tak acuh berkata. Pada saat yang sama dari beberapa ratus orang di belakangnya, semua meletakkan barang-barang di tangan mereka, dan memancarkan aura mereka yang kuat. Ada 3 ahli di ranah mendalam, dan selain 3 orang tersebut, beberapa ratus orang yang tersisa semuanya berada di puncak ranah asal. Oh surga, dari mana asal mereka semua? Mereka ternyata memiliki kekuatan seperti itu, ucap Paenonton. Aura yang kuat itu seperti badai yang tak terlihat, karena aura itu berputar-putar di mana-mana. Bahkan setiap orang yang ada di sana, itu bisa merasakan tekanan tersebut. Keluarga Sangguan dan orang-orang dari kediaman Tuan Kota baik-baik saja, namun wajah para pejabat dan bangsawan yang mengamati pertarungan terlihat sangat jelek. Itu dikarenakan lawan mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Itu hanya setara dengan elit dari sekte kelas 2, jadi tidak heran mereka berani melawan keluarga Sangguan. Mereka benar-benar memang memiliki kekuatan. Membunuh tanpa diskusi. Mari kita lihat, orang seperti apa Tuan Jubah Abu-Abu ini. Tiba-tiba saja sebuah suara tua terdengar, dan mengikuti suara tua itu, hembusan angin segera menyapu. Seorang lelaki tua bermata satu segera muncul di depan Sangguan Tian dan Sangguan Ya. Itu adalah Sangguan Yue, penguasa keluarga Sangguan. Menurut rumor yang beredar, dia sudah memasuki level 6 dari ranah mendalam, dan menjadi orang terkuat di kota burung Vermilion. Aku ingin tahu, apakah rumor itu benar atau salah? Setelah pria tua itu muncul, banyak orang yang berada di tempat kejadian hanya bisa berteriak kaget. Bahkan Sangguan Tian dan Sangguan Ya dengan cepat melompat dari kuda tinggi mereka, lalu pergi di depan pria tua bermata satu, dan dengan sopan memberi hormat. Kakek, ucap keduanya, kalian berdua mundurlah. Aku sendiri sudah cukup untuk membunuh kelompok tikus ini. Ucap Sangguan Yue sambil melambaikan tangannya, lalu alisnya yang seperti pedang, itu langsung miring ke dalam. Tatapannya melotot dari mata tunggalnya, dan suasana di sekitarnya menjadi sangat berbeda. Tanpa ada hembusan angin, jubahnya berkibar-kibar dengan sendirinya. Lalu tekanan yang kuat seperti gelombang segera meledak, saat gelombang itu keluar dari tubuhnya. Itu menjadi gelombang besar tanpa bentuk yang naik ke langit ketika menghantam sekelompok orang itu satu demi satu. Oh surga, dia benar-benar berada di level 6 dari ranah mendalam. Dia benar-benar memasuki level 6 dari ranah mendalam. Ucap orang-orang. Aura yang kuat itu dengan segera menyebabkan wajah semua orang yang ada di sana berubah. Terutama orang-orang dari kediaman Tuan Kota. Mereka semua sangat terkejut, dan wajah mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Itu berarti bahwa, kultivasi Sangguan Yue melampaui Suhen dari keluarga mereka, dan tempat tinggal Tuan Kota mereka benar-benar kalah dari keluarga Sangguan. Pada kenyataannya saat menghadapi tekanan kuat, bahkan kepala sekte Void menjadi panik. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa, Sangguan Yue memasuki level 6 dari ranah mendalam. Setiap tingkatan dari ranah mendalam itu seperti jurang, dan orang normal tidak bisa melewatinya. Jadi, ketika dia yang hanya berada di level 3 dari ranah mendalam menghadapi tekanan level 6 dari ranah mendalam, rasanya itu seperti menghadapi gelombang besar yang tak terhentikan. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, serta tidak ada cara untuk melawannya, dan hanya ada kematian yang menunggu mereka. Pada saat itu, semua orang dari sekte Void tidak bisa menghindari sedikit penyesalan, dan mereka pun mulai mundur. Meskipun mereka akan mendapatkan manfaat besar jika mereka berhasil, tapi mereka tidak ingin kehilangan nyawa mereka karena itu. Mendengua, memang benar, ternyata hanta sekelompok tikus. Ucap Sangguan Yue. Saat dia melihat sekelompok orang yang pengecut itu, Sangguan Yue membusungkan dadanya, lalu mengangkat kepalanya, dan kemudian dengan dingin mendengus. Meskipun dia tampak tidak senang di permukaan, tapi dia merasa sangat senang di hatinya. Tidak peduli siapa kelompok orang itu, mereka memberinya kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya, dan juga untuk membangun kekuatannya.
Dia tahu sejak hari itu, orang-orang di kota burung Vermilion tidak akan lagi takut pada Su Hen, dan mereka semua akan takut pada Sang Guan Yue. Hak untuk memerintah kota burung Vermilion, itu juga ditakdirkan untuk mendarat di tangan keluarga Sang Guannya. Punya keterampilan juga ya. Namun, di saat semua orang berpikir bahwa sekelompok orang akan mati tanpa keraguan, di dalam kursi kereta kuda, sebuah suara tua tiba-tiba saja terdengar. Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, semua orang dapat dengan jelas melihat di depan sekelompok orang itu, di sana ada asal berwarna abu-abu yang telah muncul. Asap itu dengan cepat mengembun, dan dalam sekejap asap itu membentuk layar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.